Menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, sebelum kita mulai pembahasan materi hari ini, silahkan kalian subscribe, like, komen, dan share video pembelajaran ini ya, agar Ibu lebih semangat lagi membuat video pembelajaran bahasa Indonesia. Berikut ini adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini. Struktur teks prosedur. Yang pertama, judul. Judul dapat diambil berdasarkan pertimbangan dan nama benda atau suatu yang hendak dibuat atau dilakukan dengan cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Yang kedua, ada tujuan, merupakan pengantar yang menjelaskan tujuan dari prosedur. Bentuknya dapat berupa pertanyaan yang menyatakan tujuan penulisan. Tidak jarang, tujuan berbentuk paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Yang ketiga, bahan atau alat. Biasanya untuk jenis prosedur membuat. Biasanya berupa daftar atau rincian, namun juga bisa dibuat menjadi paragraf. Bagian ini tentunya hanya digunakan untuk beberapa jenis prosedur, seperti cara melakukan sesuatu dengan alat yang spesifik atau untuk membuat sesuatu yang membutuhkan bahan. Yang keempat, tahapan atau langkah-langkah. Tahapan biasanya dipisahkan dengan penomoran yang berupa list tahapan. Tahapan dapat ditunjuk menggunakan kata urutan seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Lalu yang kelima, penutup. Ucapan selamat menikmati atau lain-lain dituliskan pada bagian ini. Penutup tidak wajib ada pada teks prosedur. Silahkan kalian amati struktur teks prosedur yang ada pada buku paket halaman 98 sampai halaman 100. Kaidah kebahasaan pada teks prosedur. Kaidah kebahasaan pada teks prosedur terbagi menjadi yang pertama, kalimat perintah, kedua, kata kerja pasif, ketiga, kriteria atau batasan, keempat, kata keterangan, kelima, kalimat saran atau larangan, keenam, kata hubung, pelesapan, dan acuan, ketujuh, penggunaan akhiran i dan kan. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta pembaca untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulisnya. Kita akan membahas atau membandingkan mana pernyataan dan mana perintah sebagai berikut. Jika pertanyaan, contoh kalimatnya, Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Ketika kita ubah menjadi kalimat perintah, maka kalimatnya akan menjadi posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Menggunakan kata kerja pasif. Kata kerja pasif memberikan saran tambahan agar tidak terjadi kesalahan fatal pada teks prosedur. Ciri-ciri kata kerja ini adalah terdapat awalan di dan di per pada bentuk kata dasarnya. Contohnya pada kalimat tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Kata ditekan memiliki awalan kata di. 2. Penggunaan kriteria atau batasan pada teks. Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan sesuai langkah-langkah yang dituliskan. Oleh karena itu, kalimat dalam teks prosedur harus terperinci dan jelas batasannya. Perhatikan contoh berikut. Ketika kalimat tidak memiliki batasan, contohnya gerakan kaki. Nah, jika kalimat menggunakan batasan, gerakan kaki sebanyak 4 kali. Kata
sebanyak 4 kali merupakan batasan dalam sebuah kalimatnya. Yang keempat, menggunakan kata keterangan atau adverbia. Ada keterangan cara, alat, dan tujuan. Kata keterangan atau adverbia ini adalah kelas kata yang memberikan keterangan pada kata lain, seperti kata kerja verba atau kata sifat, adjektiva. Yang pertama, keterangan cara. Kata kerja yang menambah keterangan cara pada kegiatan atau langkah-langkah yang akan terjadi biasanya ada kata dengan atau secara. Contoh kalimatnya yang pertama, bungkuslah adonan dengan rapat. Yang kedua, minum cairan setelah diaduk dengan rata. Yang ketiga, dengan selalu mencuci tangan secara rutin, kita akan terhindar dari virus COVID-19. Pada 3 contoh kalimat tersebut, ada kata-kata dengan, setelah, secara, itu merupakan kata-kata yang menunjukkan keterangan cara. Yang kedua, keterangan alat. Kata kerja yang satu ini menjelaskan alat yang akan digunakan pada sebuah kegiatan dalam teks prosedur. Contohnya, 1. Para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Yang kedua, gambar motif batik pada kain menggunakan cating. Yang ketiga, penjahit itu membuat baju dengan alat jahit. Dari 3 contoh kalimat tersebut terdapat kata-kata yang pertama, penebang pohon itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Kata gergaji mesin ini termasuk dalam keterangan alat. Kalimat kedua, menggunakan canting. Canting itu juga termasuk ke dalam keterangan alat. Yang ketiga, alat jahit tradisional. Itu juga termasuk ke dalam keterangan alat. Yang ketiga, keterangan tujuan. Adverbia atau kata kerja ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat. Misalnya terdapat kata untuk, supaya, dan agar. Contoh dalam kalimatnya, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Kata agar termasuk dalam keterangan tujuan. Keterangan syarat. Kata keterangan ini menambah keterangan syarat terjadinya suatu peristiwa. Biasanya terdapat kata jika dalam kalimatnya. Contohnya, jika malam yang digunakan pada canting terlalu panas, akan merusak kain. Keterangan derajat atau kuantitas. Kata ini menambah keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya. Kuantitas ini berkaitan dengan jumlah atau banyaknya ya nak. Contoh dalam kalimatnya yang pertama, setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Nah, kata secepatnya ini termasuk ke dalam kuantitas. Yang kedua, langkah kaki 2 langkah ke kanan dan hitungan keempat tepuk tangan 1 kali. Nah, tepuk tangan 1 kali melangkahkan kaki 2 langkah itu termasuk ke dalam kuantitas. Yang ketiga, setidaknya tanaman dipupuk sebulan sekali. Kata sebulan sekali itu termasuk ke dalam kuantitas bahwa tanaman itu hanya dipupuk pada 1 bulan 1 kali. Keterangan akibat. Kata keterangan ini menambah keterangan akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa atau kegiatan. Biasanya terdapat kata-kata hingga, akibatnya, sehingga, sampai, menjadi. Contoh dalam kalimatnya adalah goreng adonan hingga kecoklatan. Kata hingga itu termasuk keterangan akibat. Yang kelima, kalimat saran. Teks prosedur dibuat dengan tujuan agar suatu cara dapat dilakukan dengan efektif dan aman. Sehingga saran dan larangan untuk mencegah suatu tindakan yang berbahaya akan banyak digunakan. Contoh yang pertama, untuk mencapai hasil terbaik, gunakan bambu yang sudah dikeringkan minimal selama 1 tahun. Yang kedua, ingat,
Jangan lakukan gerakan dengan terlalu cepat atau otot leher Anda beresiko untuk cedera. Keenam, menggunakan kata hubung, pelepasan, atau kata acuan. Terkadang penulis terlalu sering menggunakan satu kata tertentu dan menyebabkan kalimat tidak efektif. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pelesapan atau penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Contoh, angkat adonan dan setelah dingin, cetak hasil tepung dan santan yang telah mengental hingga membentuk persegi. Yang kedua, aduk terus tepung dan santan yang dimasak hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Kata-kata yang ada di dalam kurung itu tidak perlu ada dalam kalimatnya, karena kalimat tersebut menjadi tidak efektif. Jika kalimat yang di dalam kurung itu dihilangkan, kalimat tersebut akan menjadi efektif. Yang ketujuh, penggunaan akhiran i dan akhiran kan pada kalimatnya. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Contoh, yang pertama, lumuri loyang dengan mentega. Yang kedua, lumurkan mentega pada loyang. Pada kalimat pertama, kata loyang sebagai objek, dan kalimat kedua, kata mentega sebagai objek. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.